subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Ustaz Haji Sulaiman, guru Arifin yang bimbing langsung Arifin di Pondok Pesantren Darun Najah, sekarang berada di tengah kita. Ustaz Haji Mulyadi, Ustadz Haji Taufik, Ustadz Haji Nana. Kebahagiaan tersendiri dihadiri oleh guru-guru tercinta yang membimbing kita. Bukan bahasa pernah, bukan. Yang membimbing kita. Karena bimbingannya terus ilmu itu kita amalkan. Betapa besar jasa guru. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang tua kita ada 3 dalam hidup di dunia ini. Orang tua kandung yang melahirkan kita, mertua kita, dan yang ketiga guru kita. Ini 3 orang tua yang wajib kita hormati. Allahu Akbar. Dan kemuliaan kita bagaimana sikap kita pada orang tua kita ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Semua sahabat-sahabat guru-guru yang mulia, mama, keluarga yang Arifin cintai, anak-anak Alvin, Amar, Azka yang hadir,
semua ikhwatal iman yang insya Allah diberkahi oleh Allah, dan khusus Tanda Haji Iwa Sekda Jabar kita hadir, selamat datang ahlat salam ayahanda. Kemudian keluarga besar Kampung Kurma, semua bertanya-tanya, Kampung Kurma, apa itu Kampung Kurma? Alangkah indahnya kalau Azikra ini menjadi Kampung Kurma. Arifin awal masjid ini waktu bersamaan dibangun sudah menanam kurma. Lihat di belakang, bahkan di rumah Arifin. Begitu pula Sindur. Kawan-kawan nanya, loh kok kurma bersamaan? Iya. Distance a long time. Dia butuh waktu yang lama. Kalau kita menyebut kurma, itu adalah tanaman umat Islam dan menjadi sunnah utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbuka sunnahnya kurma, sahur bedanya. Kalau kita berbuka makan kurma lebih dahulu, bedanya dengan sahur, makan kurmanya terakhir. Penutup, Masya Allah, bukan rokok, bukan rokok, bukan, tapi kurma, sunnah. Sementara kurma yang semua kita nikmati dari luar. Saatnya negeri ini menjadi kampung kurma, kurma tropis, kurma Indonesia. Allahu Akbar walillahil hamd. Terlalu bahagia hidup di dalam sunnah. Dan kebahagiaan orang beriman itu selalu mengincar sunnah. Sunnah apa? Sunnah apa? Sunnah apa? Semakin banyak sunnah Nabi yang kita hidupkan, makin berkah hidup kita. Arifin ulang, makin banyak sunnah Nabi yang kita hidupkan, makin berkah hidup kita. Sekecil apapun, sebesar apapun, bahkan penuh dengan tantangan, godaannya, hidupkan. Dari yang kecil saja. Nih, siwak. Sunnah. Sholat dengan bersiwak dengan tidak, bedanya 70 rakaat. Sunnah. Berbaju putih, sunnah. Rasul senang berpakaian putih, lebih sering berpakaian putih. Kadang-kadang pakai yang lain, tapi putih paling senang beliau bayar. Nisbal jamal, separuh keindahan orang berpakaian putih. Libasut taqwa la'allahum yatadzakkarun. Dengan pakaian takwa, pakaian ibadah, pakaian salat, itu mendorong kita untuk bertakwa. Ada teman yang tidak mau pakai begini, tapi begitu dia pakai, Pak Ustadz, kok saya jadi alim ya? Tuh. Baru pakai, kok saya jadi alim ya? Tuh. Sudah ada hijrah, baru dari pakaian. Karena pakaian menggambarkan siapa kita. Ucapan menunjukkan pribadi kita. Anta ma taqul, kau adalah apa yang keluar dari lisan kau. Apa yang terjadi pada diri kita menunjukkan hubungan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Langit bumi ini punya Allah, semua peristiwa Allah yang putuskan. Karena itu dekatilah Dia yang menguasai segala-galanya. Dia yang mencipta, Dia yang memiliki, Dia yang menguasai, Dia yang mengatur. Semua tunduk dalam iradah kudratnya. Begini begitu kan kisahnya saja. Dialah Rabbul Jali, Rabbul Alamin, Malikal Mulk. Karena itu dalam doa kita tidak berhenti memuji-muji keagungannya. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, kau pemilik cahaya langit dan bumi. Ikhwah bisa melihat Arifin karena ada cahaya. Dan tidak ada desain cahaya sehebat matahari. Seluruhnya dunia bisa terang dengan matahari. Sampai Allah menyatakan tidak malu menciptakan walau seekor nyamuk. Bahkan zubab, lalat, tidak akan bisa diciptakan walaupun berkumpul semua pakar, semua orang cerdas, berkumpullah, silahkan buat walau seekor lalat, zubab, la yakhluqun,
mereka pasti tidak akan bisa menciptakannya. Kalau kita mulai memahami ini, akan sayang melihat lalat. Karena disebut dalam Al-Quran secara khusus juga. Nyamuk pun disebut oleh Allah. Lihat desain nyamuk lalat luar biasa. Orang yang beriman, yang berakal akan melototi lalat dan nyamuk. Kenapa Allah sebut dalam Al-Quran? Allahu Akbar walillahil hamd. Menjadi sunnah Rasulullah, kalau kita makan, minum, ada lalat hinggap di minuman kita, diapakan? Celupkan. Bukan dibunuh lalatnya, dicelupkan, angkat, biarkan dia terbang lagi. Minuman itu menjadi obat. Minuman itu jadi obat. Penelitian terakhir, Masya Allah. Ayo kita cari lalat rame-rame. Kita kadang kalau udah lalat marah ya bang. Lalat nih, jorok nih. Justru sekarang diteliti makanan yang banyak lalatnya itu jauh dari kimia. Tuh, yang sudah ada kimianya lalat nggak mau hinggap. Allahu Akbar. Makanya kalau ke pasar ibu-ibu sudah paham sekarang, mencari ikan, mencari daging, mencari buah yang banyak lalatnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena semuanya ciptaan Allah. Tidak lagi melihat sebagai manusia. Ini semua makhluk Allah. Orang yang beriman cinta Rasulullah tidak lagi melihat ini sebagai makhluk Allah. Lebih dalam lagi dia melihat ini adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaudara, saudara seiman. Lebih dahsyat daripada ikatan biologis. Islam agama yang tidak terikat oleh teritorial geografis, rasis, nasionalisme, ideologi materialistis. Bahkan Islam tidak terikat oleh sekedar darah keturunan. Yang mengikat kita adalah Allah dan Rasulnya. Karena itulah kita berkumpul di sini. Bahkan di akhirat nanti dikumpulkan bukan karena darah, tapi karena kita seiman masuk surganya Allah. Allahu Akbar. Walaupun keluarga kalau tidak beriman dipisahkan oleh Allah. Kita tidak berkeluarga secara darah adamiah hanya jauh, tapi bersama karena iman kita karena Allah. Karena iman kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman ini mahal ikhwah fillah. Sakaratul maut tiba, orang kafir berandai-andai minta apa? Minta iman. Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Apa ucapan orang kafir, orang musyrik tatkala sakaratul maut? Alangkah bahagianya menjadi orang muslim, menjadi orang Islam, menjadi orang beriman. Andai-andai tapi terlambat. Banyak sekali penyesalan diceritakan dalam Al-Quran ketika sakaratul maut. Laula akhartani ila ajalin qarib, dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Ketika sakaratul maut, kembalikan kami ke muka bumi sebentar saja, sedetik saja. Pak Asodako pasti bersedekah. Kok nggak dibilang pasti puasa? Kenapa nggak dibilang pasti sholat? Kenapa dibilang pasti haji? Tapi pasti sedekah. Kita mungkin menganggap biasa ketika amal jariah diperlihatkan tadi. 1 keping 60.000. 1 meternya 180.000. Itu akan jadi andai-andai kita nanti saat sakaratul maut. Arifin pernah
membaca cerita Ibnu Qayyim, menceritakan sahabatnya yang juga seorang ulama. Ketika putrinya meninggal, dan putrinya hafal 30 juz Al-Quran, beliau mohon pada Allah ingin dipertemukan dengan putrinya walau lewat mimpi. Karena ayahnya saleh, putrinya soleha, Allah ijabah, Allah pertemukan dalam mimpi. Ikhwah, dengan gembira ayahnya memeluk anaknya dalam mimpi. Putrinya menceritakan kebahagiaan luar biasa di alam kubur. Bagaimana nanti di surga? Ini saja surga, ayah. Lalu apa yang kau ingin sampaikan pada ayah, nak? Ayah, jangan biarkan detik berlalu kecuali zikrullah. Setiap lafaz zikir walau 1 detik sangat membahagiakan di alam kubur. Ayah, jangan remehkan sedekah walau serupiah. Kalau bahasa kita serupiah, walau serupiah, karena serupiah sangat menyenangkan di alam kubur. Ayah, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun pada makhluk Allah, karena setiap kebaikan terasa sekali manfaatnya di alam kubur. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita wafat, dibawa ke kuburan, 3 yang mengikuti kita: keluarga, harta, amal ibadah. Harta kita tinggalkan, keluarga masih ngikutin kita. Begitu dikubur, pulang keluarga, tinggal kita sendiri bersama amal kita. Orang beriman yang cerdas adalah orang beriman yang dia bawa hartanya mendampinginya saat sakaratul maut, saat di alam kubur, saat di akhirat. Itulah orang cerdas. Dengan cara ia sedekahkan. Maka harta yang dia sedekahkan menolong dia saat sakaratul maut, saat di alam kubur, saat di akhirat. Tapi yang tidak beriman, yang jahil, dia tumpuk-tumpuk harta. Begitu dia meninggal, tidak dia bawa, malah menjadi fitnah buat dia dan keluarganya. Allahu Akbar walillahil hamd. Indah pribadi mukmin itu, cerdas dia. Wa man anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, berarti kau beriman kepada Allah sebagai penjamin rezekimu. Bagus banget ayatnya, surah Saba ayat 39. Kita percaya dengan bank, kita tanamlah uang kita di bank itu, karena kita percaya sama bank. Ratusan juta, miliaran kita taruh uang, percaya kita. Sekarang percaya nggak dengan janji Allah? Beriman nggak dengan janji Allah? Maka itulah yang kita lakukan pada Allah, bersedekah di jalannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Dr. Sunandar sudah kemarin pagi selesai, Jumat pagi Arifin sudah persiapkan untuk amal, kemudian Jumat Arifin sampaikan, selesai Jumat seorang hamba Allah, Pak Ustadz, saya mesen granit 2.500 keping. Masya Allah. Jadi sisanya aja lagi kita. Iya. Oh 14.000. Enggak meter dia ngambil. Iya. Masya Allah. Tinggal separuhnya aja lagi. Kecil. Masa kita nggak punya kapling? Kalau 1 meter kita melewati sirat, 1 keping itu ya 1 keping itu tuh. Oh, kita berdiri. Kalau 1 meter agak lebar kita bisa begini. Apalagi Pak Iwa, kalau nyumbangnya sampai 50 meter bisa main-main kita. Bahkan kita ngajak, ayo teman, ayo. Apalagi yang sampai 1000 meter main futsal dia di situ.
Dan di bulan Ramadan spesialnya sudah kali 700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah. Allahu Akbar. Perumpamaan hamba Allah yang berinfak di jalan Allah bagaikan menanam satu pohon yang memiliki 7 cabang dan setiap cabang 100 ranting. Allah melipat gandakan dengan segala kehendaknya. Maha luas rezeki Allah, lagi maha mengetahui. Allah menyebutnya dengan perumpamaan yang mudah. Satu pohon memiliki 7 cabang, setiap cabang 100 ranting. Berarti 1 kali 7, 7 kali 100, 700. Maka orang yang berinfak di jalan Allah kali 700 kali lipat. Minimal. Arifin urangi. Minimal. Kenapa minimal? Karena analoginya tanaman tumbuhan. Tanaman tumbuhan, bayangkan kalau 100 rantingnya, berapa dahannya, berapa daunnya, berapa bunganya, berapa buahnya, akan terus berkembang, tumbuh selama dijaga dari hama ria, dari tikus sum'ah. Dia ikhlas lillah, akan terus tumbuh berkembang. Dan ini kelipatan, bukan angka matematika yang paten. Kalau 1 jadi 7, 7 jadi 100, 100 berapa? Yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan dengan segala kehendaknya. Spesial Ramadan 70 kali lagi. Sudah kali 700, kali 70 kali lagi. Karena itu Rasul dan para sahabat seperti angin lewat, bersedekah cepat sekali di bulan Ramadan. Ini bulan bonus, bulan ditingkatkan semangat ibadah kita. Sudah siang kita puasa, begitu berbuka nggak lama Isya, taraweh lagi kita. Belum selesai taraweh, istirahat sebentar, qiyamul lail, tahajud, sahur lagi kita. Banyak betul ibadahnya. Ya memang Islam ini agama ibadah. Dan semuanya ibadah. Ada mahdoh, ada ghair mahdoh, ada ibadah khusus yang kita lakukan, puasa, sholat, zakat, haji. Ada ghair mahdoh, interaksi sosial, berkeluarga, bertetangga, bermuamalah, bernegara. Semua diwarnai dari ibadah. Indah nian ikhwahillah Islam ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin manusia kecuali ngabdi pada Allah. Jadi tugas hidup kita memang ibadah. Kalau banyak sujudnya, banyak rukunya, memang untuk itulah kita hidup. Coba sholat saja kita 34 kali sujud sehari, liang 5 waktu, ya kan? 5 waktu sholat, 17 rakaat, 9 tahiyat. Kalau 17 rakaat, sujudnya berapa kali? Kali 2, 34 kali sujud. Kemudian taraweh, az-zikra 23 dan 8. Jadi ada yang 8 selesai, silakan mundur, masuk lagi, lanjutkan. Yang mau meninggal lanjutkan lagi. Ya, 20. Jadi kalau 23, hitung 23 kali 2 berapa? 46. 46 tambah 30, 4 berapa? 80 kali sujud. Tambah tahajud 8 rakaat. 8 berarti 16. 16 tambah 80, 96 kali sujud. Tambah duha 2 rakaat minimal, berarti 4. Sudah 100. Belum qobliyah subuh, belum qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sunnah-sunnah yang kita tegakkan. Jadi sehari dalam bulan Ramadan minimal 100 kali sujud. Tidak ada agama di muka bumi yang mengajarkan sebanyak itu. Inilah kemuliaan Islam, jidat yang mulia kita ciumkan. Bahkan dalam berjamaah kita rela dipantati oleh sahabat kita, oleh teman kita. Mau kita nggak ngelihat itu. Yang kita lihat, ini kita sujud di hadapan Allah.
Allahu Akbar. Likulli darajatum mimma amilu. Setiap orang punya derajat berdasarkan amalnya. Diterjemahkan amilu di antara maknanya sajadu. Derajat orang ditentukan oleh Allah karena sujudnya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Orang beriman senang mabit malam, yang pertama disebut sujud baru berdiri. Bukankah sholat itu berdiri dulu baru sujud? Kenapa disebut sujud? Karena posisi sujud itulah kesukaan orang-orang yang mencintai Allah. Dan itu menunjukkan makomnya. Tak kala dia sujud, dia hinakan dirinya, Allah muliakan dia. Dia rendahkan tubuhnya, lahirlah sifat rendah hati itu. Indah. Saat sujud tengah malam dalam posisi sholat, lalu dia berdoa, doanya sangat mustajab. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi doanya yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, dia baca posisi itu. Karena itu orang beriman senang berlama-lama sujud. Betah dia menikmati suasana itu. Itulah posisi kita terdekat dengan Allah. Kapan kita dekat dengan Allah? Saat sujud. Itu dekat banget, nempel, pelukan. Mungkin kalau lagi bicara lagi begini. Kalau sudah nempel dekat, bisik juga kedengeran. Tuh, kedengeran. Minta apa antum? Ditanya oleh Allah. Minta apa? Sampai Rasul SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi bahwa sajidullah baksir doa. Suasana yang dekat antara Allah dengan hambanya saat sujud, maka perbanyaklah doa. Lagi dekat minta dong, minta apa? Nggak ada persoalan yang nggak selesai. Doa menyelesaikan itu semua. Para nabi kalah lalu berdoa ditolong oleh Allah. Berdoalah. Kita di Monas minta turun hujan. Kita minta gubernur muslim Allah kasih. Minta apa? Apalagi dalam bersama seperti ini, sedang berpuasa, doa puasa mustajab. Lalu kumpul semua orang-orang yang berpuasa. Di sini anak-anak kita yang sedang belajar menghafal Quran. Santri Az-Zikr sudah ada yang 22 juz Al-Quran. Nanti akan tampil di TV One nanti. Dua anak yang memang beda, mujahadahnya beda. Arifin lihat kenapa anak kita ini hafal secepat itu dan dia punya hafalan yang kuat. Padahal sama dengan anak-anak lain. Bedanya semangatnya, kesadarannya. Dia mojok, dia punya tempat sendiri di masjid. Ngapain? Mujahadah menghafal dia. Sampai jidatnya sama tempat sampai begini nempel. Iya. Lekarnya itu sampai tertidur di lekarnya. Begitu dia bangun, ya rahmati minallahi. Lagi dia, bro. Ngigaunya aja ayat, coba. Ngigaunya ayat. Tuh. Karena semangatnya, mujahadanya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ikhwah fillah, ada iradah, ada azimah, ada himmah, beda-beda. Kalau iradah mendengar tausiah, dia sadar, baik, aku akan lakukan. Aku akan tahajud mulai malam ini. Dia dengar keutamaan sedekah, pokoknya aku harus bersedekah. Tapi begitu malam tiba, bangun dia, ngantuk, blok, tidur lagi. Iradah itu janji, aku ikut sedekah 60.000, pengen satu keping kecil, 60.000 bisa aku dapatkan, 60.000. Tapi begitu buka dompetnya, sayang ya, sayang. Iradah itu. Himmah lebih tinggi. Begitu dengar tausiah dia, keutamaan berkuda. Tidak ada disebut hewan sebanyak kuda. Ringkikan suara kuda, menyakitkan setan. Hampir kata Rasulullah SAW, kalau boleh aku cintai setelah istri adalah kuda. Sampai Rasul punya 6 kuda. Dan kuda sunnah Nabi yang disukai oleh Rasulullah
Allah membenci semua yang melalaikan kecuali 3. Bercengkrama suami istri. Bercengkrama. Mau berjam-jam pahala. Tuh, jalan dia bergandengan sama istrinya. Pahala. Dia temanin istrinya belanja ke pasar. Beli ketupat. Pahala. Ini begini, apalagi kalau 2. Lebih besar lagi pahalanya. Itu kuda itu ngerti. Jadi kalau kita naik kuda, dia larinya miring terus ke kiri. Kalau nggak ke kanan, itu biasanya istrinya 1. Iya, tapi kalau 2 langsung stabil. Kuda tuh nggak miring-miring, tahu kuda. Masya Allah, Allah. Kuda aja tahu. Masya Allah, Allah. Apa kata ibu-ibu di atas? Sudah miring aja nggak apa-apa. Aku suka dengan suami miring itu. Wahai saudara-saudaraku yang miring, sabarlah kalian. Allah bersama orang-orang sabar walaupun menderita. Setiap langkah kuda rahmat, ampunan. Masya Allah. Jadi yang kedua memanah, yang ketiga berkuda. Jadi berkuda tuh mau berjam-jam dia di lapangan kuda, dia beri makan kuda, sunnah Nabi. Sampai Nabi mengajarkan sampai dengan tanganmu, dijilati tanganmu oleh kuda. Arifin baru tahu kalau mulut kuda itu wangi. Kucing bau bang, kuda tidak. Air liurnya pun tidak bau. Masya Allah. Shadaqah Rasulullah SAW. Ada anak sakit. Anak itu sakit parah, nakal. Ya. Lalu diajarkan berkuda. Nggak sengaja nih. Diajarkan kuda, jadi senang sama kuda. Setelah 3 bulan, dia sehat dan rajin ngaji. Terkejut orang tuanya. Apa kata Pak Kiai yang tahu? Anak itu dihinggapi setan. Karena dia naik kuda. Setiap kuda meringkik, maka sakitlah setan. Setannya pergi dari anak itu. Sembuhlah anak itu. Makanya setiap mukmin hendaklah miliki kuda. Makanya ada kuda tuh di samping rumah Arifin, biar nggak ada setan di rumahnya. Dia meringkik, kabur setan. Jadi yang nakal-nakal tuh kudu naik kuda itu. Obat. Aska naik kuda ya nak. Amar sudah berkuda kemarin ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Bahagia sekali Dr. Sunandar. Arifin bahagia karena berhadapan dengan hamba-hamba Allah yang mulia, yang dimuliakan di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Ya, dalam hadis qudsi kita lebih dimuliakan daripada malaikat-malaikat yang mulia. Malaikat sudah mulia, kita lebih dimuliakan lagi. Kenapa? Malaikat diciptakan tanpa nafsu, dari cahaya, wajar-wajar saja taat. Yusabbihun Allah, yusabbihun al-laila wan nahar, la yabturun. Dalam ayat lain, la yas'amun. Malaikat bertasbih siang malam, tidak pernah putus, tidak pernah jenuh. Tidak pernah jenuh. Wajar dong malaikat tanpa nafsu zikir terus. Kita perlu bantuan alat ini. Hasan al-Basri itu khairut tabi'in, tabi'in yang terhebat, terbaik. Wara, juhud, 9 tahun hafal Al-Quran. Beliau pegang tasbih, diprotes oleh muridnya. Wahai imam, bukankah engkau wara, juhud, alim? Kenapa harus butuh tasbih lagi? Bukankah kau terjaga sudah dalam zikir? Apa kata imam? Muzakkirah billah. Yang kutakutkan putus ingat pada Allah. Minimal ini akan menjaga aku untuk selalu ingat kepada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Setiap detik yang kita lalui tidak pernah berulang. Setiap detik yang kita lalui tidak pernah berulang. Karena untung detik-detik dengan zikir. Terus tidak putus. Terus. Dan ini juga mengingatkan terus dokter,
Begitu masuk mobil, melihat tasbih, langsung kita. Mau tidur, tasbih lagi. Jadi ingat terus, terjaga kita. Ya ikhwah. Di bandara ada akhwat yang mau berfoto pakai you can see. Ustadz, foto. Subhanallah. 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 Penjaga. Boleh, tapi cari kakak adekmu. Karena jadi fitnah nanti buat Arifin. Oh, salah orang memfitnah. Yang lebih salah kenapa kita buka peluang fitnah. Dokter Sunandar, Arifin dakwah di Surabaya, diinapin sama panitia di hotel. Karena memang hotelnya samping masjid. Begitu teman turun duluan, mengasih tahu panitia yang jemput. Arifin belakangan. Begitu mau masuk lift, ada wanita di lift itu sendirian, pakaian yang tidak sopan. Jam 4 pagi dia mau turun juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo Pak Ustadz, kenal dia. Ayo Pak Ustadz, silakan Mbak turun duluan. Tuh, kan jadi fitnah kalau Arifin turun bareng sama beliau. Begitu masuk turun, Arifin pakai surban, dia pakaian you can see. Begitu turun depannya panitia. Tuh kan, sudah banyak yang menjawab. Salah dong Arifin. Melihat orang fitnah itu jelas salah. Tapi lebih salah kenapa Arifin mau membuka peluang fitnah. Maka itu kadang zakat juga terus terang juga. Harus disampaikan juga Ayahanda Eteng supaya nggak ada fitnah. Ayahanda Eteng mengasih pengasuh yatim piatu. Karena ayah melihat beliau ini kasihan, nggak punya motor, ayah kasih motor. Jangan diam-diam ayah ceritakan saja pada warga. Aku ngasih motor dia pengurus yatim itu. Supaya apa? Selamat pengurus yatim itu. Kalau nggak kena fitnah dia. Begitu dia naik motor, apa kata tetangganya? Duit yatim. Ceritakan saja. Makanya Ustadz Perinur, Ustadz kita yang mulia, kita kasih rumah, ceritakan. Itu rumah dari Azikra, jamaah Azikra. Supaya nggak kena fitnah beliau. Ya. Mobil Arifin tuh dua-duanya hadiah. Satu hamba Allah. Ya bang ya, mobil. Ustadz beli nggak mobil? Gimana sih? Ustadz mobil beli nggak? Enggak. Tuh, biar tahu. Oh Ustadz ada mobil, hadiah. Ya, rumah itu hadiah ya Anda Eteng ya. Rumah itu. Rumah apa itu? Kejujuran. Waktu membangun masjid ini, dolarnya waktu itu 8.800 saya ya. Kemudian ditukar naik Pak Iwa 9,6 naik dolar waktu itu. Kan ada selisih. Ada 2 miliar lebih. Kita kembalikan ke Libya. Apa kata mereka? Tidak, nggak usah Ustadz. Bangun saja rumah buat Ustadz. Itu sejarahnya. Jadi rumah kejujuran. Jadi jujur itu mahal. Ya ikhwan, jujurlah. Sama istri juga harus jujur. Jangan sembunyi-sembunyi. Apalagi ini bulan Ramadan. Bila berdusta, hilang pahala puasanya. Sah sholat, sah puasanya, tapi hilang pahalanya. Tidak boleh berdusta saat puasa. Ibu-ibu, inilah saat yang tepat bagi ibu untuk bertanya pada suami. Tanyakan lagi puasa. Wahai suamiku tercinta, 11 bulan aku menunggu waktu yang tepat. Inilah saatnya yang paling tepat. Ingat, dusta menghancurkan pahala puasa. Daripada aku was-was, penuh prasangka negatif kepadamu, aku sekarang bertanya, tolong jawab dengan jujur. Adakah selain aku yang kau sembunyikan selama ini? Ya, tanyakan sekarang. Suami yang jujur itu menjawab. Nanti ku jawab setelah beduk berbunyi. Wah, marah istrinya. Papa. Berarti papa selama ini benar. Apa kata suami? Ingat mama, marah-marah membatalkan pahala puasa.
Allahu Akbar walillahil hamd. Hebat suami itu ya. Udah dikasih tahu solusinya, jawabannya juga dikasih tahu sekarang juga. Jadi kata ibu-ibu ya nggak usah nanya dah kalau daripada pahala batal punya saya. Kalau suami sudah mulai mengeles, jangan menduga sesuatu yang sudah jelas. Allahu Akbar walillahil. Indahnya orang beriman. Ini saat yang tepat kita beramal, kita beribadah, kita bersedekah. Dan nanti siang lagi siaran langsung TV One, jangan gak hadir, tetap ikuti dakwah. Mengikuti dakwah itu sama dengan berdakwah. Anjing Ashabul Kahfi karena ngikutin dakwah masuk surga. Itu diantara hewan masuk surga bersama Ashabul Kahfi. Apalagi kita mengikuti dakwah. 1 juta orang yang nonton, 1 juta pahala buat kita. Syiar dakwah. Karena itu Arifin berharap semua yang punya Facebook, semua yang punya Instagram, siaran langsung, tapi taruh saja di depan, di samping. Biar dengar kawan-kawan semua, biar lafaz Allah naik ke langit. Naik. Ini kalau ada cahaya ya Bang ya, lewat internet nih, luas dari Azikro semua memancar, masuk ke kabel-kabel, masuk ke kamar-kamar. Siapa tahu teman begitu buka Instagram zikir, wah keruqyah dia langsung, ya, langsung pergi setannya, sadar dia. Ya, silakan yang punya handphone buka saja, aktifkan Instagramnya yang siaran langsung, silakan. Chris, mana punya Ustadz gambarnya, mana yang Instagram asli? Karena banyak sekali yang palsu. Facebook sudah ditutup, Facebook yang palsu-palsu sudah ditutup, tapi Instagram masih ada. Maaf, ini yang asli, yang jamaahnya 141.000 baru, karena baru sebulan setengah ini aktif. Ini yang asli ya Bang. Yang lain bukan, yang jumlahnya 700.000 bukan, malah banyakan yang palsu Bang. Ya, ya, karena dia lama sudah buatnya, tapi tidak mau menyerahkan sama Arifin. Sudah kita minta untuk menyerahkan, dosa ikhwah fillah, dosa. Karena dia menggunakan akun atas nama orang lain, bukan dirinya. Walaupun baik yang dia sampaikan, tetap dosa. Kabura ma'tan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ada kalimat yang menarik dari ayat itu. Besarlah kemurkaan Allah pada orang yang menyampaikan tapi dia tidak mengamalkan. Apa itu? Dia maksiat, ya, lalu dia berdakwah. Apa yang terjadi? Setiap kebaikan yang dia sampaikan malah nambah dosa buat dia. Iya Bang. Dia seorang ustadz, kiai, habib, dakwahnya bagus, tapi dia maksiat, makan uang masjid. Ya, misal dia berzina, dia minum ekstasi, dia maksiat, lalu dia berdakwah, orang nggak tahu. Maka setiap kebaikan yang dia sampaikan bukannya berpahala buat dia. Besarlah kemurkaan Allah apa yang dia sampaikan, walaupun yang disampaikan baik. Bahaya sekali akun palsu. Jadi ikhwah janganlah suka bikin nama-nama palsu. Tulis saja namanya sendiri. Kenapa? Ta'aruf. Namanya bagus, Ali, tulisannya Alex. Wah, iya, sudah Ali saja. I am Ali, I am Muslim. Ishhadu bi anna muslimun. Tunjukkan dirimu sebagai seorang muslim. Arifin begini nih, ke Australia begini, ke Singapura begini, ke Mauritania, Afrika Utara, tetap pakaian begini, peci putih, naik pesawat begini, dan enak begini. Masuk pesawat, assalamualaikum, nyaman. Tebarkan salam, karena kita tidak tahu dari mulut mana doa salam itu diijabah. Tebarkan salam, karena kita tidak tahu dari mulut mana salam itu diijabah. Ada cerita yang menarik, seseorang yang mestinya takdirnya Ustadz syukur kena musibah hari itu. Jam sekian, detik sekian kena musibah. Jadi malaikat nungguin nih jadwal musibah buat dia.
Ternyata enggak kena musibah dia. Malaikat lain bertanya kenapa tidak. Rupanya dia mengucapkan salam. Ada yang jawab salam dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena salam dari orang yang dia lewati, Allah kabulkan. Selamat dari takdir buruk itu dia. Makanya sampai Nabi SAW bersabda, masuklah rumah dengan salam. Walaupun gak ada orang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah. Rumahnya kosong, ada yang jawab Waalaikumsalam. Kuburan, sunahnya apa? Salam. Padahal kita tahu nggak akan ada yang jawab kan? Karena yang dikubur dengerin. Dia jawab, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ustaz Syukur, abang kalau lewat kuburan ngapain? Selalu mengucapkan salam. Selalu. Asik kayak apapun, mau zikir, berhenti sebentar. Yang Arifin baca apa? Ustaz Taufik, In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau menyiksa mereka, mereka juga adalah hamba-hambamu. Arifin yakin yang dikubur sangat menyesal. Pengen banget hidup Ramadan ini dia. Pengen banget dia bersedekah, pengen banget dia berzikir, pengen banget dia taat. Tapi apa boleh buat? Kejadian sudah terlambat, sudah masuk kubur. Kalau kau mengazab mereka, mereka juga adalah hamba-hambamu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, engkau memang punya hak untuk menyiksa mereka. Tapi kau kan bijaksana. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Insyaallah nahnu bikum lahikun. Ustaz Sulaiman, Arifin tidak putus mengucapkan salam kubur itu gara-gara membaca buku Karomah Salam Kuburan. Ada buku kecil yang Arifin baca sejak itu Arifin gak pernah putus lagi. Ceritanya gimana? Ceritanya meninggal seorang putri tapi tidak berjilbab. Dia sholat dan mamanya mimpi dia disiksa di kuburan itu. Mamanya mimpi dikucurkan besi yang panas meleleh, di mana rambutnya terbuka, di mana auratnya terbuka, disitulah disiram, disiksa dahsyat sekali karena dia buka aurat, padahal sudah akil balik. Mamanya menangis setiap malam. Lalu dia mengadu kepada Syekh ulama, Syekh Ibrahim bin Adham. Dia mengadu, wahai Syekh, aku mimpi anakku. Berkali-kali mimpinya sama, dia disiksa. Karena memang anakku belum menutup aurat, dia belum dapat hidayah. Nangis Syekh itu. Mendengar itu juga nangis. Doalah ibu. Doa ibu mustajab. Ya Syekh, doa engkau juga mustajab. Engkau Syekh besar, doakan juga putri saya diampuni oleh Allah. Subhanallah. Ringkas cerita, mamanya mimpi anaknya bebas dari siksa kubur. Dan anaknya berjilbab dalam mimpi itu, bercahaya, senyum. Dipeluk oleh mamanya dalam mimpi itu. Pelukkanlah dia. Kemudian mamanya tanya, "Nak, apakah karena doa mama?" "Bukan, Ma. Doa mama belum sampai diijabah." Berarti hampir diijabah. Apakah doa Syekh itu? Juga belum, Ma. Hampir, Ma. Lalu gimana kamu sampai bisa seperti ini? Lepas dari siksa kubur yang sangat dahsyat. Ma, ada lewat seseorang lewat kuburan ini, Ma. Dia seorang anak muda. Dia tidak kenal kami, Ma. Tapi begitu dia lewat, dia mendoakan kami dengan tulus, dengan sayang, cinta sama Allah. Dia mohon agar kami semua bebas dari siksa kubur. Dan ajaibnya, Ma, doa anak muda itu diijabah. Dan semua yang di kuburan muslim bebas dari siksa kubur. Allahu Akbar. Karena itu jangan remehkan salam kubur. Jangan sekedar-sekedar.
lewat kuburan, Assalamualaikum. Jangan. Sungguh-sungguh, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Udah sungguh-sungguh. Makanya di Ajekra setiap Jumat sholat gaib. Kabarkan pada Arifin. Arifin yang langsung jadi imam. Bahkan Arifin yang minta imam. Kalau sholat gaib, Arifin yang imam. Kenapa ya ikhwah? Karena Arifin senang banget doa untuk orang meninggal itu. Karena kita akan meninggal. Apalagi kalau di Mekah, Madinah, setiap hari 5 waktu itu. Dan Arifin gak mau tinggal tuh. Ya Ustadz Nurani. Mana Ustadz Nurani? Gak pernah tinggal. Jadi 5 waktu Arifin sholat gaib itu. Betul Ustadz Nurani? Walaupun maaf sakit perut. Waktu Ustadz sakit perut, ingat kan? Pas sholat gaib, sholat mayit ikut enggak? Ikut sambil megang perut. Allahu Akbar, Allah. Doakan. Karena mustajab sekali ikhwah. Doa yang kita tidak kenal. Sholat gaib selalu di sini. Maka itu kabarkan kawan-kawan saudara kita yang wafat. Dan kita selalu mendoakan jamaah zikir yang wafat. Ikhwah setiap bulan datang zikir. Lalu meninggal, tetap akan didoakan oleh kita yang masih hidup di sini. Maka ribuan jamaah mengirim doa buat saudara kita yang sudah wafat. Kita akan doakan terus di sini. Saatnya kita berzikir ikhwah. Dan zikirnya akan mustajab dengan sedekah. Silakan, karena sedekah itu mengangkat suara zikir kita sampai ke arasnya Allah. Yang infak ini yang 60.000 nanti ditunggu di bawah. Yang pengen marmer ada di bawah. Atau temuin Arifin langsung selesai zikir. Arifin tunggu di rumah. Yang ingin marmer, yang ingin apa? Keramik. Langsung temui Arifin di bawah. Atau tim di bawah ada yang menunggu yang ingin beramal jariah. Ini untuk berbuka puasa yang pahalanya gede, Pak Iwa. Orang berbuka puasa, kita kasih buka, dapat pahala buka puasa. Bahkan pahala puasanya, bahkan pahala amal yang dia lakukan hari itu. Dia baca Quran, dia berzikir, kita bukakan puasa, dapat pahala semua dari dia. Tanpa mengurangi pahala dia. Ini dia infak-infaknya.